Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog terkait dengan kondisi makro prudensial. Pak Solikin, kalau bank itu kan by nature sebenarnya adalah perantara ya Pak, mengumpulkan dana masyarakat, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit, dan dengan begitulah ekonomi bergerak. Tapi ada dugaan bahwa beberapa waktu belakangan fungsi intermediasi ini tidak begitu berjalan. Salah satunya tadi karena ada surat berharga yang memberikan imbal hasil yang lebih baik. Bank Indonesia disebut-sebut mendorong atau memberikan insentif untuk membuat fungsi intermediasi ini bergerak. Dalam peluncuran buku KSK yang lalu itu dilakukan seperti itu. Persisnya seperti apa Pak yang dilakukan BI, Pak Solikin? Iya, jadi pertama yang dapat saya sampaikan bahwasanya sejatinya gitu ya, fungsi intermediasi ini berjalan baik, Mas Leo ya. Ya. Kalau kita lihat di tahun lalu pun tumbuh sekitar 10% ya, 10,4 gitu ya. Dan ini tahun ini juga kita lihat RBB Bank juga cukup optimis. Jadi ini kalau dengan target 10-12%, dengan tadi saya sampaikan faktor-faktor dari sisi demand dan sisi supply, ini target 10-12% ini akan bisa tercapai. Nah, memang ada beberapa tadi konteks mengenai instrumen-instrumen yang dikembangkan di pasar, dan tadi saya sampaikan juga bagaimana bank itu memang naturally dia akan melakukan optimalisasi portofolionya, dan itu akan dia gunakan untuk bisa mendukung kapasitas pembiayaan. Nah, di dalam KSK kemarin ya, penerbitan kajian status keuangan tadi disampaikan, memang kita akan terus mendorong pertumbuhan kredit tadi supaya lebih optimal lagi. Kita kan ingin naik kelas itu, Mas Leo. Tadi kita sampaikan bahwasanya siklus kita itu masih dalam fase yang positif untuk didorong gitu. Dan kalau kita lihat dalam konteks itu tadi sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, strategi kebijakan kita adalah untuk kebijakan makro prudensial tadi menemani kebijakan moneter yang pro stability, maka di sini dari konteks pro growth kita akan terus akomodatif untuk mendorong kredit pembiayaan lebih lanjut kepada dunia usaha dan rumah tangga. Nah, tentunya banyak sekali instrumen yang kita siapkan ya, supaya nanti bank-bank itu juga aktif ya. Bank-bank kita tuh sudah harus melalui fase yang lebih agile ke depan, karena memang tuntutan untuk di dalam era yang baru ya, kemudian di dalam konteks untuk sesuai dengan undang-undang pengembangan dan penguatan sistem keuangan, ini tentunya dituntut untuk lebih progresif di dalam mendukung perekonomian, tidak hanya tadi intermediasi, tapi dia juga harus resilient, dia juga harus bisa memfasilitasi transaksi di pasar uang dan juga pasar di sistem pembayaran, bahkan untuk mendorong transaksi cross border. Seperti itu Mas Doni, supaya menjadi daya tahan dan juga dia kompetitif. Nah, instrumen kita banyak, penguatan yang namanya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM. Kita sudah menyampaikan tempo hari, sampaikan Pak Gubernur, dalam waktu dekat kita akan mengoptimalkan capaiannya, karena plafonnya adalah 4%. Nah, bank-bank sekarang ini baru memenuhi sekitar 2,3% ya, dalam waktu yang singkat itu. Nah, dalam waktu dekat ini akan kita sampaikan, akan kita rumuskan mengenai penguatan kebijakan terkait sektor-sektor apa yang perlu diperkuat, sektor-sektor apa yang perlu diberikan insentif, sehingga ini nanti supaya plafon 4% dari KLM itu yang tadi kami katakan, itu bisa terpenuhi di akhir tahun. Demikian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.